Kami akan jelaskan dengan kondisi kekinian yang lagi hit pada akhir-akhir ini, yaitu analisis tentang hak atas tanah di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Bekasi. Next, Pak. Untuk Kabupaten Tangerang, untuk Kelurahan Kohot, Kecamatan Pakuaji, dan Kabupaten Tangerang, yang rame di sepanjang pagar laut yang isunya 30 km itu, kami nanti akan sampaikan satu persatu. Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji. Nah, sepanjang peta itu, pagar laut itu, yang jaraknya 30 kilo, kalau di Desa Kohotnya saja, itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Yang di Desa Kohot saja. Itu terdapat 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik. Hak guna bangunannya 263 itu kalau di total jumlahnya 390,798,7985 hektar. Kemudian hak miliknya 17 bidang 22,933,4 hektar. Terhadap, sebagaimana saya sampaikan, terhadap data ini kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam common property atau common land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di common property tidak bisa kita sertifikatkan. Setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi yuridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, KA, XPLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi
oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal dua. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi.